Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Nah, anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Ya. Jadi seperti biasa ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi di sini Ibu akan mengajak anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu satu-satu ya. Biar Ibu tahu yang mana ada yang mungkin ada temannya yang tidak masuk ataupun sakit. Silahkan nanti yang Ibu panggil namanya itu angkat tangan ya. Angga Saputra, Ainul Hidayah, Azwatun Hasanah, Alpia Maularatna, Hamdi Akrom, Nurlaila Witri, Intan Nur Aini, Rania, Helisa Juliantari, Siti Mariama, Neti Karmila, Ziyadatul Fitri, Nurlaila Witri, ya, Muhammad Amri, Muhammad Afandi, Zikrillah. Ya. Jadi semuanya masuk ya hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi hari ini kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan semuanya dimohon untuk berdiri dulu. Ya tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya, mohon duduk kembali. Biar lebih semangat lagi ya. Coba kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini Ibu akan bahas materi kita di minggu lalu ya, tentang bagian-bagian tumbuhan. Tapi lebih spesifiknya, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada yang masih ingat kira-kira bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Selain dari mahkota bunga, kira-kira di bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Bagian-bagian tumbuhan itu, selain adanya mahkota bunga, di sana ada benang sari. Selain adanya benang sari, di sana ada kepala putik. Selain itu juga dia ada kelopak bunga. Ya. Itu kemarin yang sudah kita pelajari tentang bagian-bagian bunga. Semoga pelajaran yang kemarin itu tidak sampai dilupakan ya. Jadi pelajaran kita untuk hari ini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Jadi judul hari ini yaitu adalah tentang perkembangbiakan hewan. Tapi sebelum itu, Ibu akan bahas sedikit tujuan kita mempelajari perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu adalah agar kita tahu apa sih sebenarnya pengertian atau penjelasan dari setiap kata-kata istilah dari hewan ovipar, vivipar, dan opopivipar. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan hewan baik secara vegetatif dan generatif. Judul besar pelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Ya, mohon simak dengan sesama. Sekarang Ibu akan jelaskan satu-satu materinya. Ya. Kita akan ulas kembali ya. Materinya itu adalah tentang perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan itu ada dua cara, yaitu dengan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan ada dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif dan generatif itu masing-masing memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda ya. Pada vegetatif, perkembangbiakannya yaitu adalah dengan tiga cara. Yang pertama, itu namanya membelah diri. Yang kedua, yaitu namanya adalah fragmentasi. Yang ketiga, yaitu adalah dengan cara tunas. Nah, jadi vegetatif itu perkembangbiakannya dengan tiga cara. Yang pertama, yaitu adalah dengan membelah diri. Yang kedua yaitu adalah dengan fragmentasi, yang ketiga yaitu adalah dengan tunas. Contohnya di perkembangbiakan yang membelah diri itu adalah cacing, ya, yang perkembangbiakannya secara membelah diri. Kalau yang kedua yang fragmentasi, dia itu memiliki satu sel, ya. Cara contohnya itu adalah cacing pipih. Nah, jadi cacing pipih ini dia bisa dikatakan kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu dia tidak melakukan perkawinan atau tidak melakukan pembuahan. Ibu contohkan ya, di fragmentasi itu contohnya cacing pipih. Nah, cacing pipih ini misalnya kalau dipotong dia akan menjadi individu baru. Ya, itu hebatnya kalau di fragmentasi perkembangbiakan secara fragmentasi. Contohnya di cacing pipih. Misalnya kalau kita potong-potong ini hewan yang namanya
cacing pipih, dia akan menjadi individu baru itu atau individu baru. Beda dengan generatif. Kalau generatif itu dia perkembangbiakannya secara perkawinan, ya, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga menghasilkan pembuahan. Beda dengan vegetatif. Kalau vegetatif itu tanpa perkawinan, ya. Yang terakhir yaitu adalah tunas. Vegetatif yaitu tunas. Sekarang ibu akan lebih spesifik untuk menjelaskan lebih luasnya, yaitu adalah dengan diperkembangbiakan secara generatif. Di generatif juga sama, ya. Perkembangbiakan di generatif itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu adalah ovipar, yang kedua adalah vivipar, yang terakhir adalah vivipar. Sekarang ibu jelaskan satu-satu. Ovipar. Ovipar. Istilahnya di sini adalah perkembangbiakan secara ovipar itu maksudnya perkembangbiakan secara bertelur. Ya, hewan yang berkembang biak secara ovipar itu maksudnya hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ya. Bertelur. Jadi di sini ada beberapa kelompok hewan yang termasuk dalam hewan ovipar atau yang berkembang biak secara bertelur, ya. Contohnya yaitu adalah seperti reptil. Yang termasuk reptil di sini ada katak, terus ada buaya, itu berkembang biak secara bertelur. Di sini juga kelompok hewan yang berkembang biak secara bertelur yaitu adalah ada beberapa contohnya seperti ayam, angsa, bebek, terus burung merpati, burung kenari. Itu adalah beberapa hewan yang berkembang biak secara bertelur. Adapun ciri-cirinya hewan yang berkembang biak secara bertelur di sini adalah yang pertama, dia tidak memiliki kelenjar susu. Ya, dia tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian ovipar itu dia tidak memiliki daun telinga. Ya, itu tempat membedakannya, ya. Yang berkembang biak secara bertelur itu, kalau yang bertelur itu dia tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui juga. Itu dia, ya. Kalau yang ovipar. Dan pertumbuhannya adalah cepat, ya. Proses pertumbuhannya itu, proses dalam ininya, ya, dalam pertumbuhannya itu adalah sangat cepat, ya. Beda dengan vivipar. Vivipar ini adalah kebalikan dari ovipar, ya. Kalau ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak secara beranak, ya. Di sini adalah beberapa kelompok hewan yang berkembang biak secara beranak. Contohnya kelompok hewan mamalia. Dengan ciri-cirinya dia memiliki daun telinga. Ya, dia memiliki daun telinga. Kemudian dia memiliki kelenjar susu. Setelah itu dia juga menyusui. Tapi pertumbuhannya agak sedikit lambat. Ya, karena dia mengandung, ya. Itulah bedanya, ya. Ovipar sama vivipar ini, kalau ovipar itu dia tidak memiliki daun telinga, sedangkan vivipar dia memiliki daun telinga. Ya, misalnya bingung nih ngelihat hewan ini dia berkembang biak dengan cara apa, ya? Apakah bertelur atau beranak? Lihat saja di daun telinganya ini, ya. Kalau di daun telinganya itu dia kelihatan daun telinganya misalnya, berarti itu dia pasti berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ibu contohkan satu saja, ya. Misalnya kucing, itu kan kelihatan nggak, ya, daun telinganya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, kelihatan. Misalnya gajah, kelihatan nggak daun telinganya? Kelihatan. Terus sapi, kelihatan nggak daun telinganya? Coba sekarang, ayam, ada nggak daun telinganya? Nggak ada, tuh kan. Kalau ayam berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara
beranak, yaitu contohnya seperti sapi, kambing, kelinci, kucing. Terus apalagi contohnya singa, gajah. Coba ada yang bisa menyebutkan Ibu Guru satu saja hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ayo, siapa yang berani menyebutkan? Disebutkan saja yang diketahui. Sapi. Iya, sapi. Apalagi yang lain? Kira-kira contohnya? Kambing. Terus apa lagi? Gajah. Terus kucing. Terus apa lagi? Kelinci. Terus kanguru. Ya, boleh. Terus apa lagi? Zebra. Ya, itu saja ya cara mudahnya untuk membedakan kira-kira hewan ini ovipar atau vivipar ya. Misalnya nanti ada di dalam sebuah soal ya. Kira-kira termasuk hewan ini beranak atau bertelur. Itu saja tempat membedakannya. Dia memiliki daun telinga. Itu berarti pasti vivipar atau beranak. Kalau ovipar dia sama sekali tidak memiliki daun telinga, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah opovivipar. Nah, opovivipar ini dia berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tuh, hebat sekali ya, bertelur kemudian beranak, ya. Jadi contoh hewan yang jadi ovipar ini cara berkembang biaknya itu dia mengerami telurnya itu di dalam tubuhnya dulu. Kemudian kalau sudah masanya kemudian baru dikeluarkan. Ya, itu hebatnya hewan ovipar. Yang termasuk hewan ovipar yaitu adalah beberapa spesies ular. Ya, tidak semua ular ya. Ada ular yang cara berkembang biaknya dengan ovipar atau bertelur. Kemudian ada beberapa spesies ular yang berkembang biak dengan cara mengerami telurnya dulu di dalam tubuhnya, kemudian setelah itu dikeluarkan. Ya. Yang contoh yang lain yaitu adalah kuda laut. Ya, mungkin ada anak-anakku yang pernah nonton SpongeBob. Nah, di sana ada kuda laut. Jadi kuda laut itu dia berkembang biak dengan cara opovivipar, ya, bertelur dan beranak. Pari, ada yang pernah makan pari? Semua kayaknya ya. Nah, jadi pari itu dia berkembang biaknya dengan cara opovivipar, ya, bertelur dulu kemudian dia mengerami telurnya di dalam tubuh. Kalau sudah siap untuk dilahirkan baru dikeluarkan. Kira-kira sampai sini paham dengan materinya? Paham. Coba sekali lagi Ibu tanya, paham enggak? Paham. Ya. Coba Ibu tanya satu-satu. Ovipar itu dia berkembang biak dengan cara apa? Kalau vivipar? Kalau opovivipar dia berkembang biak dengan cara apa? Sekarang di sini Ibu minta tolong satu-satu siapkan satu jawabannya, satu hewan saja sebutkan Ibu guru yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tidak usah diungkapkan, nanti kalau Ibu tunjuk baru disebut ya. Semuanya pasti kebagian. Kita mulai dari ovipar dulu. Amri, sebutkan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam. Ayam, terus? Bebek. Ya, terus? Burung, terus? Angsa boleh, terus? Apa lagi? Apa? Ular, ya. Cicak, ya, terus? Apa lagi? Katak, boleh, ya, terus? Coba, ada jawaban? Terus, nih? Apa Andi? Zikri? Buaya. Terus, apa lagi? Ada? Ada gambarannya? Cicak? Ada yang diketahui? Nih, Rania? Ikan, boleh sekali. Terus, Siti Badriah? Apa? Komodo. Ya, terus sekarang yang kedua. Siapkan jawabannya. Sekarang Ibu mulai dari bangku yang paling belakang ya. Vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Masing-masing siapkan jawabannya, ya. Nggak usah diomongin, siapkan jawabannya. Sekarang Ibu mulai dari pangku yang paling belakang. Mulai Zikri, apa? Sapi. Terus, yang beranak? Ica? Kelinci. Terus? Terus? Kucing. Terus? Zebra. Gajah. Azza? Kambing. Harimau, boleh. Terus sapi, kuda, singa, terus zebra. Iya. Tepuk tangan untuk semuanya, berarti semuanya udah paham ya maksudnya di sini. Dia sudah bisa membedakan
ovipar dan vivipar. Jadi, Ibu ulangi sekali lagi, ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan yang terakhir ini adalah ada beberapa jenis hewan ya yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ibu tegaskan sekali lagi, untuk ovipar ini dia mengerami telurnya di dalam tubuhnya itu sendiri, kemudian dikeluarkan ketika sudah masanya ya, ketika sudah waktunya ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah jelaskan ya. Kira-kira sebelum Ibu lanjut ke step selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung dengan pertanyaannya? Ada yang masih bingung dengan materi yang Ibu jelaskan? Berarti paham semua? Paham? Ya. Jadi Ibu akan ini apa namanya video ya, silahkan disimak dengan baik, hadap depan, jangan ada kerjakan yang lain, lihat videonya dengan baik ya, proses perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Simak videonya sekarang ya. Disimak videonya ya. Biar lebih kelihatan jelas. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Apakah hewan juga menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak? Bagian tubuh manakah yang digunakan untuk berkembang biak? Bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual pada hewan? Mari kita simak materi berikut ini. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum Polyptera dan Solenterata. Contoh hewan dari filum Solenterata adalah ubur-ubur dan Hydra sp. Hewan dari filum Solenterata yang dapat membentuk tunas misalnya Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fermentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fermentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah.
Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partenogenesis. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Pada kelompok hewan, proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Hewan ovovivipar disebut juga sebagai hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur. Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna,
telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Pada beberapa hewan, selama perkembangan hidup dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Contohnya adalah pada hewan ubur-ubur. Selama perkembangan hidupnya, ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut skipistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut efira. Efira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Selain ubur-ubur, kakak juga mengalami perkembangan hidup yang menarik untuk dipelajari. Pernahkah kita menjumpai puluhan bahkan ratusan kecebong pada suatu kolam? Dari manakah asal kecebong tersebut? Kakak dewasa akan menghasilkan ratusan telur. Telur kemudian menetas menjadi kecebong. Kecebong selanjutnya berkembang menjadi berudu yang memiliki kaki. Berudu berkembang menjadi katak muda yang kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga dapat memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anak sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Nah, tadi itu tayangan tentang perkembangbiakan hewan, ya. Baik itu secara vegetatif maupun generatif sudah sangat jelas dalam video tayangan tersebut, ya. Jadi di sini sekarang Ibu akan tanya jawab. Yang bisa Ibu minta tolong maju ke depan, ya. Ibu akan tanya jawab seputar tentang perkembangbiakan hewan. Yang bisa nanti angkat tangan dan maju ke depan, ya. Yang tadi videonya sudah jelas atau belum? Jelas? Kira-kira paham dengan materinya? Paham. Masih semangat belum? Kita coba ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat ya. Sekarang yang berani maju ke depan, yang bisa menjawab soal yang Ibu bacakan,
atau yang ibu ini silakan untuk maju ke depan ya. Soal pertama dari tayangan dan penjelasan ibu guru ya tentang perkembangbiakan hewan. Silakan yang bisa ibu harap maju ke depan ya. Apa perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif? Yang bisa ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Di sini di tengah. Pegang dulu. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses pembuahan, sedangkan perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan. Hebat, kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 ciri-ciri hewan vivipar. Yang bisa angkat tangan, maju ke depan. Oh ya, Siti Badriah maju ke depan. Tengah-tengah. Pegang dulu. 1. Pertumbuhan janin lambat. 2. Mempunyai daun telinga. 3. Induk betina menyusui anaknya. Kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 ciri-ciri hewan ovipar. Ayo maju ke depan. Tengah-tengah. Pegang. 1. Janin tumbuh relatif cepat. 2. Bentuk tubuh anak umurnya mengikuti induknya. 3. Tidak punya daun telinga. 4. Tidak mempunyai kelenjar susu. 5. Tidak menyusui. Hebat. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Sekarang tinggal satu lagi ya. Tadi Bu bilang itu yang terakhir. Coba sekarang tinggal 2 pertanyaan lagi. Yang berani silahkan untuk maju ke depan. Ya. Sebutkan Ibu Guru 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? 3 saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yang sudah disebutkan tadi. Boleh? Ayo, maju ke depan. Yang berani? Amri? Oh ya, Amri silahkan maju ke depan. Sebutkan Ibu Guru 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 1. Ayam. Terus yang kedua? Buaya. Boleh, terus? Burung. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Nih, pertanyaan terakhir sekarang nih. Sebutkan Ibu Guru 3 hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Silahkan, ada yang berani maju ke depan? Ayo, siapa? Ayo angkat tangannya. Fitri maju ke depan. Ayo. Yang pertama apa? Hadap temannya dulu. Kucing. Kucing. Terus yang kedua? Kelinci. Kelinci. Yang ketiga? Sapi. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Hebat ya, berarti semuanya sudah paham nih tentang proses perkembangbiakan hewan. Tadi sudah Ibu jelaskan, tadi juga sudah menayang, Ibu sudah tayangkan tentang video tentang perkembangbiakan hewan, jadi lebih paham. Dan dari pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi, rata-rata semuanya sudah paham semua. Iya, rata-rata semua sudah paham. Paham atau belum? Iya. Jadi Ibu langsungkan ya, kita sekarang akan bermain dengan media pembelajaran. Tapi sebelum itu kita harus breaking dulu biar lebih semangat ya. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita harus breaking dulu ya. Harus lebih semangat lagi ya. Semuanya jangan ada yang berdiri. Ayo harus lebih semangat ya. Kita harus breaking dulu. Seorang kandidat presiden dari Korea Selatan dan pemimpin Korea Utara yang memilikinya, Oce Sarai.
Ya, jadi itu ya. Silakan semuanya boleh duduk kembali. Sekarang kita akan bermain media pembelajaran ya. Ibu akan bagikan satu-satu untuk gambar. Nanti anak-anakku masing-masing dari gambar tersebut silahkan tempelkan kira-kira dari gambar tersebut yang didapatkan itu apa ya. Misalnya nanti entah itu kalau itu yang termasuk hewan ovipar, berarti anak-anakku tempelkan di hewan ovipar ya. Kalau hewan yang didapatkan itu termasuk hewan vivipar, berarti nanti anak-anakku tempel di hewan vivipar. Misalnya nanti kalau dapat hewan ovipar, berarti tempel di hewan ovipar. Nanti Bu akan tunjuk satu-satu semuanya untuk maju ke depan. Ya, paham? Semua sudah dapat semua gambarnya? Jadi kan Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi hewan ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Sekarang yang Ibu tunjuk ini Bu acak caranya ya. Yang Ibu tunjuk nanti maju ke depan untuk tempelkan kira-kira nanti kita periksa lagi ya kalau ada yang salah dari tempelan dari teman-temannya. Sekarang Ibu acak caranya, silahkan yang Ibu panggil namanya untuk maju ke depan ya. Siti Badriah, ada 2 gambar yang Ibu kasih tadi, silahkan tempelkan dua-duanya. Ya, kemudian Zikrillah, setelah ini Witri. Azwatun Hasanah. Neti Karmila.
Angga Saputra. Muhammad Amri. Intan. Ica Delisa. Apandi. Hamdi. Dania. Tuti Handayani. Ziadatul Fitri. Siti Mariama. Nih, Ainul Hidayah. Cak. Sekarang kita bahas satu-satu ya, kira-kira ada nggak yang keliru menempelkan dari beberapa gambar yang Ibu sudah berikan tadi, kira-kira mungkin ada yang masih keliru atau gimana, kita periksa sama-sama ya. Ikan itu termasuk hewan ovipar atau opovivipar? Ini termasuk hewan bertelur atau beranak? Berarti udah benar atau belum? Kalau kupu-kupu? Berarti siapa yang punya kupu-kupu tadi? Oh iya, berarti sudah benar ya. Kalau ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Benar. Ini juga ayam ya, sama berarti bertelur. Kalau hewan ini burung kenari, ini berkembang biak dengan cara apa? Angsa itu berkembang biak dengan cara apa? Nah, coba kita periksa di sini. Kalau kucing itu dia berkembang biak dengan cara apa? Berana. Singa itu berkembang biak dengan cara apa? Sapi itu berkembang biak dengan cara? Apa lagi nih? Singa. Ini berkembang biak dengan cara apa? Kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Beruang itu berkembang biak dengan cara gajah. Nah, ini nih. Ini dia berkembang biak dengan cara apa? Kalau dia memiliki daun telinga, otomatis itu dia berkembang biak dengan cara beranak, ya. Itu kan pelajaran yang tadi tuh yang Ibu jelaskan beberapa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kalau apa nih? Kuda itu berkembang biak dengan cara apa? Singa lagi ya. Tadi udah. Nah, ini kuda laut itu dia berkembang biak dengan cara apa? Opopipipipap. Ada dua cara ya. Jadi kuda laut itu dia berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Coba sekarang kita ada permainan lagi nih. Ibu masih ada beberapa gambar perwakilan ya dari yang laki sama yang perempuan, satu orang maju ke depan. Yang Ibu suruh silahkan untuk maju ya. Apandi maju ke depan, sama satu lagi Siti Badriah. Ayo maju ke depan. Hadap depan dulu. Sini, hadap depan, dua-duanya.
Boleh ambil pulpennya dulu masing-masing, ambil pulpen. Ambil pulpennya dulu. Ini Ibu ada sticky note dan ada gambar ya. Jadi permainannya di sini adalah ini berarti mewakilkan dari yang laki sama yang perempuan ya. Jadi yang pertama ini Ibu akan kasih masing-masing itu dua gambar ya. Kemudian mereka akan menuliskan ciri-ciri dari hewan tersebut ya. Hewan misalnya kalau yang diketahui misal ada burung, dia berkembang biak dengan cara apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, begitu ya. Ibu akan bagikan dua. Kemudian kalau udah selesai, itu langsung ditempelkan di papan ya. Untuk nulis ciri-cirinya, Ibu kasih sticky note yang ini, apa namanya, kosong ya. Tulis ciri-cirinya di sini. Ini termasuk hewan apa dulu? Perhatikan. Ini termasuk hewan apa? Kalau memang ovipar, berarti dia tulis ya di sticky note yang kosong ini. Kamu tulis ini ciri-ciri dari hewan yang di sini, ya. Apa dia termasuk ovipar atau vivipar, ya? Kalau udah selesai, langsung tempelkan hewan yang gambarnya itu di papan, ya. Ayo silakan dikerjakan dulu dua orang. Kita lihat ya siap kecepatan dari kedua temannya ini. Nggak usah terburu-buru ya. Yang penting jawabannya adalah benar ya. Tidak usah terburu-buru untuk menjawab. Ya, kalau udah selesai boleh ditempelkan ya. Berarti tim perempuan udah selesai ya. Sini kasih Bu Guru. Ya. Ya, kasih tepuk tangan buat teman-temannya yang udah maju tadi untuk mewakili dari yang perempuan ataupun yang laki ya. Tadi Ibu kasih dua gambar, yaitu merpati sama kata ya. Dia berkembang biak. Jadi jawabannya benar ya. Tadi yang jawab ini, yang tempel merpati sama kata itu siapa? Apandi? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Ya. Kemudian Siti Badriah itu tempel apa tadi? Kura-kura dengan apa? Oh, merpati sama apa? Kura-kura. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Nah, di sini ada beberapa jawaban dari temennya. Sekarang Ibu akan bacakan ya. Jadi, tadi Ibu sudah minta apakah hewan tersebut termasuk dalam ovipar, vivipar ataupun apa, ya. Dari jawaban yang perempuan. Nih, kita lihat jawabannya ya. Dari gambar tersebut, dia sudah mengklasifikasikan bahwa hewan tersebut adalah hewan ovipar dengan ciri-ciri pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan kemudian proses pertumbuhannya yaitu adalah secara cepat. Kasih tepuk tangan dulu buat temen yang perempuan. Sekarang jawaban temennya dari yang laki ya. Tadi apa? Apandi ya. Apandi jawabannya di sini. Kelompok hewan yang tadi yaitu adalah hewan yang berkembang biak secara ovipar juga, ya. Yang pertama dia tidak memiliki kelenjar susu, kemudian pertumbuhan secara cepat dan tidak memiliki daun telinga, ya.
Kasih tepuk tangan dulu buat Apandi. Masih semangat gak nih dalam belajar? Coba kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Diulangi sekali lagi ya, biar lebih semangat, biar nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya, biar tidak ada yang ngantuk-ngantuk lagi. Diulangi sekali lagi ya, tepuk semangat. Masih semangat ya. Jadi tadi setelah Ibu jelaskan, ada evaluasi ya yang harus kalian jawab. Itu nanti silahkan dijawab dengan baik soalnya ya, terkait materi tentang perkembangbiakan hewan ya. Materi ini harus dijawab dengan sebaik-baiknya. Nanti Ibu akan kasih penilaian ya. Dari jawaban yang kalian berikan berarti Ibu sudah tahu, oh berarti siswa ini loh yang paham dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Itu Ibu baru tahu, kira dari sanalah Ibu akan menilai ya dari anak-anak semuanya siapa yang sudah paham dan masih belum paham atau masih butuh bimbingan ya. Jadi ini lembar kerja peserta didiknya ini ya, soal evaluasinya silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, silakan dijawab ya. Silakan dijawab soalnya.
Yang berkembang biak yang membela diri itu. Contohnya seperti cacing pipih yang tadi yang Ibu jelaskan di depan. Tadi di tayangan video itu kan sudah jelas ya, semoga bisa direkam. Udah? Waktunya tinggal 1 menit lagi ya untuk menjawab.
Waktunya sudah habis, silahkan jadi, tidak jadi, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Maju, kumpulkan ke depan. Siapa lagi yang belum? Udah semua? Ya. Duduk rapi. Ulangi sekali lagi. Duduk rapi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya nanti besok ya. Jadi untuk hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang berani untuk membacakan atau menjelaskan teman-temannya, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini? Silahkan angkat tangan yang berani. Oh ya, Intan Nuraini maju ke depan. Silakan jelaskan ya teman-temannya apa kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pada perkembangan biakan hewan dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Perkembangan biakan hewan generatif ada 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangan biakan vegetatif dengan cara membelah diri, fragmentasi tunas. Ya, jadi itu ya kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, tadi kita awali dengan doa, begitu juga ya. Kita akhiri juga pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas, Ibu minta tolong untuk maju ke depan ya, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silahkan disiapkan dulu, duduk siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Rabbana atina fid Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Silahkan dulu. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar.